Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Hai, good morning sahabat Green, happy Wednesday. Hari ini 23 Desember 2020 dan selamat menyaksikan dan mendengarkan juga untuk sahabat Green yang sekarang bergabung di kanal YouTube kita di Green Radio Line atau di radio website kita di www.greenradioline.id. And ya, hari ini kita punya banyak banget informasi dari lokal, nasional sampai dengan internasional sahabat Green. Mari kita buka informasi pertama dari isu nasional dulu nih sahabat Green yang dilansir dari munggabai.co.id. HAM, hak atas lingkungan sehat dan perlindungan warga negara. Nah, berbicara tentang HAM sendiri sahabat Green atau kita sebut juga dengan hak asasi manusia adalah hak yang didapat dan melekat sebagai hakikat manusia sendiri. Dan semua orang mempunyai hak yang sama di mata negara untuk HAM ini sendiri nih sahabat Green. Dan lingkungan hidup yang sehat adalah kunci dasar untuk menghormati HAM, yang mana setiap manusia mempunyai hak untuk menikmati kesehatan, kebahagiaan, dan ketersediaannya lingkungan yang aman serta sehat. Dan lingkungan yang alam dan serta alam yang terikat dalam sebuah entitas atau entitas sosial yang tidak bisa dipisahkan dengan manusia sendiri sahabat Green. Nah, jika ekosistem rusak maka akan ada hak manusia yang diambil secara paksa. Dan dengan demikian hak atas lingkungan juga berarti erat hubungannya dengan ketatanan keadilan bagi setiap individu nih. Dan jika diakui sahabat Green memang memang hak atas lingkungan hidup belumlah secara eksplisit diatur dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Namun gerakan lingkungan hidup atau environmental movement di dunia biasanya diambil dari pasal 28 sebagai dasar atau justifikasi argumen bahwa hak atas lingkungan juga menjadi bagian dari hak asasi manusia. Nah sahabat Green, kita akan melanjutkan nih informasi ini setelah lagu-lagu yang kita punya. So make sure you are stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Saya Amral Ferry, Kepala P3I Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, menghimbau kepada seluruh masyarakat Riau untuk dapat menjaga lahannya dari kebakaran hutan dan lahan. Meskipun kita memasuki musim hujan, kita harus terus waspada dan tetap menjaga lahan dari kebakaran, yaitu dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan kebakaran hutan lebih baik daripada memadamkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu kejahatan karena dampaknya dapat merusak kesehatan, hilangnya ketentraman hati, dan terganggunya hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Oleh karena itu, membakar hutan dan lahan berarti melanggar hukum dan sanksinya dapat berupa pidana, perdata, atau sanksi administrasi. Mari kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Kita wujudkan Riau bebas asap, Riau hijau yang bermarwah. Salam tangguh. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit. Hai sahabat Green, baik lagi bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita yang akan menemani sahabat Green sampai dengan jam 9 di pagi Rabu ini. Nah selanjutnya kita masih punya informasi dari Munggabai tadi sahabat Green tentang HAM, hak atas lingkungan sehat dan juga perlindungan warga negara. HAM dalam konteks pengelolaan lingkungan sendiri sahabat Green, kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang mengakui nilai-nilai universal hak asasi manusia. Negara yang memiliki kewajiban untuk melindungi dan juga menghormati serta memenuhi hak-hak dasar warga negara, yaitu seperti halnya pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, lapangan kerja, keamanan, dan juga lingkungan yang baik serta sehat. Lebih lanjut sahabat Green, dalam Konstitusi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur tentang distribusi dan juga pengelolaan sumber daya alam dalam frasa kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan juga dipergunakan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Namun sahabat Green, amanat konstitusi tersebut belum seluruhnya dijalankan para penyelenggara negara. Dan sebaliknya nih, masih banyak penduduk yang hidup dalam garis kemiskinan dan tinggal di lingkungan yang buruk.
Hak dasar warga juga terancam oleh berbagai pengrusakan alam, pencemaran air, udara, deforestasi, perampasan sumber kehidupan rakyat atau agraria dan juga sumber daya alam. Sebagai contoh sahabat Green, dalam persoalan deforestasi, data analisis dari Forest Watch Indonesia atau FWI mencatat bahwa laju kehilangan hutan periode 2013 hingga dengan 2017 mencapai rata-rata 1,47 juta hektar per tahunnya. Angka yang begitu besar ya sahabat Green, dan juga nih tren kehilangan tutupan hutan yang biasanya tertinggi terjadi di Kalimantan serta Sumatera akan bergeser ke arah Indonesia Timur nih, dipercayai dan juga yang diproyeksikan akan meningkat pada periode 2017 sampai dengan 2034. Jika dilihat kembali sahabat Green, hilangnya tutupan hutan dan juga praktik illegal logging dan juga pembukaan lahan tentu saja akan menjadi salah satu pemicu karhutla dan kabut asap serta bencana ekologi seperti halnya banjir, longsor yang mana akan menanti kita di masa yang akan datang. Akibat dari segenap eksploitasi itu sahabat Green, rakyat pula yang menjadi korban dari keserakahan eksploitasi dari sumber daya alam itu sendiri. Kelompok minoritas, kaum miskin yang mana minim akan akses informasi dan juga akses pada pengambil kebijakan yang biasanya menjadi korban pertama dan terberat dari konsekuensi pelanggaran HAM atas kerusakan lingkungan hidup yang mana berdampak pada bencana alam atau perubahan iklim. Hal ini juga sahabat Green yang tentunya menjadi kontradiktif dengan semangat konstitusi yang mana menjanjikan untuk memberikan jaminan bagi warga negaranya. Nah, kita akan memberikan informasi lebih lanjut lagi tentang informasi ini sendiri, HAM dan juga kebutuhan akan lingkungan yang lebih baik bagi warganya. Nah, sahabat Green, so make sure you are stay tuned in Green Radio Line Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line Beyond the Limit. Berdasarkan analisis Greenpeace Indonesia, deforestasi di areal moratorium di Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Maluku tidak terjadi penurunan signifikan setiap tahunnya. Dari total tutupan hutan yang hilang di areal moratorium pada 2017, tercatat sekitar 22,2%. Tahun 2018 mencapai 19,7% dan tahun 2019 kembali mencapai 22,2%. Pada kenyataannya, kehilangan hutan masih terjadi di areal peta indikatif penghentian pemberian izin baru atau PIPPIB. Klaim pemerintah masih jauh dari kenyataan. Ini bisa mengecoh persepsi masyarakat tanpa didukung transparansi dan keterbukaan data kredibel yang bisa diuji publik. Selengkapnya, bisa dicek di situs greenpeace.org. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line Beyond the Limit. Hai sahabat Green, baik lagi bersama saya Livia Collins di program Bumi Kita. Nah, selanjutnya kita masih punya informasi tentang HAM dan juga lingkungan hidup yang sehat bagi warga negara. Ekosida dan juga kesadaran HAM lingkungan. Nah, dalam tata kelola hukum lingkungan hidup dikenal juga istilah seperti halnya ekosida sahabat Green. Yang mana hal ini diartikan sebagai pemusnahan atau pengrusakan sistem ekologi. Lingkungan penyangga yang rusak pada akhirnya akan membuat seluruh sistem kehidupan hancur. Dan diibaratkan sahabat Green sebagai sebuah proses bunuh diri yang mana dipicu malpraktek dari pengelolaan lingkungan hidup sendiri.
Depresi ekologi itu tentu saja terjadi akibat munculnya kebijakan dalam pembangunan yang tidak memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup dan juga generasi yang akan datang. Di sisi praksis sahabat Green, kesehatan atau kesadaran, maka pentingnya pemahaman tentang hak asasi di bidang lingkungan hidup itu merupakan salah satu atau sebuah solusi untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Semua pihak mempunyai hak untuk melindungi lingkungan dari pengrusakan alam yang mana dilakukan individu ataupun organisasi atau perusahaan yang berdampak buruk pada kemanusiaan atau manusia di sekitarnya. Berbagai kasus dalam pengrusakan lingkungan hidup sendiri dan juga bencana alam seharusnya memperkuat dan membuka mata para pemangku kepentingan untuk lebih menciptakan keadilan secara ekonomi, sosial maupun lingkungan secara bersamaan bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang sesuai dengan adagium keselamatan rakyat dalam hukum tertinggi atau Salus Populi Suprema Lex, kita sebut juga dengan begitu. Nah, pembangunan berkelanjutan sahabat Green atau dikenal juga dengan Sustainable Development adalah kunci untuk mengatasi problematika dan pelanggaran HAM dalam aspek lingkungan hidup. Pembangunan berkelanjutan yang sudah dilakukan ada sekarang waktunya dilakukan dan juga berbasis pada data kelola lingkungan yang baik atau disebut juga dengan Good Sustainable Development Governance. Pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan negara tentu saja harus berperan aktif dalam membuat kebijakan yang mana difungsikan untuk menyelamatkan lingkungan hidup sesuai dengan konstitusi yang diatur. Nah, jika pemerintah berfokus untuk mengejar pendapatan negara dan melanggar asas perlindungan sistem ekologi, maka pemerintah juga terlibat dalam usaha menjadikan rakyat kehilangan hak atas lingkungan hidup yang baik. Dan sudah saatnya sahabat Green dilakukan gerakan masif untuk menyelamatkan dan juga melindungi lingkungan hidup yang mana berdasar pada hak asasi manusia. Karena pada dasarnya setiap manusia berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan juga sehat serta lingkungan hidup yang harus ditempatkan sebagai subjek dinamis untuk dihormati. Dengan demikian sahabat Green, gerakan HAM dan juga lingkungan akan lebih dirasakan dan bermanfaat bagi segenap warga negara. Nah sahabat Green bisa cek informasi ini lebih lanjut di mugabe.co.id dan kita akan balik lagi dengan informasi yang lebih menarik tentunya. So stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Sahabat Green, tahukah Anda? Dari studi komparatif global mengenai reformasi tenurial hutan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, para peneliti CIFOR membagi reformasi tenurial dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok adat atau status lahan informal. Kedua, reformasi yang memberi peruntukan lahan hutan kepada masyarakat secara temporer. Dan ketiga, kepemilikan dan kepemilikan penuh, di mana masyarakat mendapat hak milik permanen atas lahan. Reformasi tenurial, khususnya pada model kepemilikan penuh, menurut ilmuwan senior CIFOR, Anna Larsen, memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Bagi kelompok dengan klaim adat atau klaim historis atas sebuah kawasan, bisa mendapat status lahan sendiri merupakan langkah besar. Hal ini bisa sangat bermakna dan lebih memberi keamanan jangka panjang. Walaupun sebagian besar masyarakat memandang status lahan formal merupakan langkah untuk meningkatkan hidup mereka. Lebih lengkapnya, cek situs Dering Berita Kehutanan. Dikelola oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional CIFOR. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit.
Sahabat Green, baik lagi bersama saya Olivia Collins di program Bumi Kita nih. Selanjutnya kita punya informasi dari lindungihutan.com tentang apa sih hutan konservasi. Nah, Sahabat Green, Indonesia memiliki berbagai jenis hutan yang menjadikan habitat bagi berbagai flora dan juga fauna. Dalam menjaga flora dan fauna, Sahabat Green, pemerintah Indonesia membuat hutan konservasi. Hutan konservasi termasuk salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan juga ekosistemnya. Bersama dengan hutan lindung dan juga hutan proteksi, Sahabat Green. Hutan produksi maksudnya. Dan juga lantas luas hutan konservasi di Indonesia dari Pulau Sumatera hingga dengan Papua mencapai 27,4 juta hektar. Dan sebelumnya, Sahabat Green, tahu tidak sih apa itu tentang hutan konservasi sendiri? Nah, mari nih kita kulik-kulik lagi apa sih penjelasannya. Nah, hutan konservasi, Sahabat Green, adalah hutan yang mempunyai fungsi khusus untuk mengelola sumber daya alam hayati secara bijaksana dan juga bertanggung jawab guna melestarikan dan juga memelihara kelangsungan keberadaannya. Dan cakupan hutan konservasi sendiri terdapat dua, Sahabat Green, seperti halnya cagar alam, yang mana kawasan ini mengkonservasi lingkungan dan biota di dalamnya. Salah satunya seperti cagar alam Maninjau di Sumatera Barat, yang mana menjadi habitat bagi Rafflesia. Dan juga seperti halnya Suaka Marga Satwa, yaitu kawasan konservasi satwa liar yang ada dalam kawasan tersebut. Salah satunya, Sahabat Green, yang terdapat di Pulau Rambut, yaitu Suaka Marga Satwa Pulau Rambut, Jakarta, yang menjadi hunian untuk berbagai jenis burung. Selain itu, kita juga punya Taman Nasional, yaitu kawasan yang dapat menjalankan semua fungsi dari perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman flora dan fauna, hingga dengan pemanfaatan sumber daya hayati sendiri. Nah, Taman Nasional juga terdapat di daratan maupun perairan, Sahabat Green. Salah satunya Taman Nasional di Indonesia adalah Taman Nasional Ujung Kulon yang terdapat di Banten. Sedangkan Taman Nasional di perairan itu terdapat di Sulawesi Selatan, yang mana namanya itu adalah Taman Nasional Wakatobi. Selain itu, Sahabat Green, juga ada nih Taman Buru, yaitu kawasan untuk masyarakat yang mempunyai hobi berburu untuk peraturan tertentu, dengan peraturan tertentu seperti halnya senjata yang diizinkan, waktu berburu, jenis satwa yang boleh diburu, dan juga lainnya, sehingga tidak menjadi atau tidak terjadi pemburuan ilegal dan juga eksploitasi satwa. Salah satu contoh Taman Buru sendiri, Sahabat Green, terdapat di Sulawesi Selatan lagi, yaitu Taman Buru Komara. Namun, Sahabat Green, penyelenggaraan masih saja terjadi atau penyelewengan masih saja terjadi, dan sudah sepatutnya nih pelaku diberikan sanksi dan juga hukuman berat, karena kawasan hutan konservasi sendiri harusnya dilindungi dan bukan dieksploitasi. Ini masih menjadi keprihatinan kita bersama dan juga kerja kita bersama nih untuk melindungi hutan Indonesia dan juga taman nasional yang kita miliki dan juga satwa-satwa yang kita punya. Nah, Sahabat Green, kita akan balik lagi dengan informasi dari internasional. So make sure you are stay tuned in Green Radio Line Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line Beyond the Limit. 1, 2, 3. Ingatkah kan dirimu yang pernah menyakiti aku? Kau kecewakan aku, tapi ku maafkan salahmu. Saya Amral Ferry, Kepala P3I Sumatera, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, menghimbau kepada seluruh masyarakat Riau untuk dapat menjaga lahannya dari kebakaran hutan dan lahan. Meskipun kita memasuki musim hujan, kita harus terus waspada dan tetap menjaga lahan dari kebakaran, yaitu dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Pencegahan kebakaran hutan lebih baik daripada memadamkan kebakaran hutan. Kebakaran hutan dan lahan adalah suatu kejahatan karena dampaknya dapat merusak kesehatan, hilangnya keanekaragaman hayati, dan terganggunya hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Oleh karena itu, membakar hutan dan lahan berarti melanggar hukum
dan sanksinya dapat berupa pidana, perdata, atau sanksi administrasi. Mari kita cegah kebakaran hutan dan lahan. Kita wujudkan Riau bebas asap, Riau hijau yang bermarwah. Salam tangguh. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Hey, now you're still listening Green Radio Line with me, Livia Collins, in Bumi Kita program. So, the next we still have the international news from TRT World, Indonesia's female forest guardian. So, meet a unique team of female rangers on a missions to battle the rampant deforestation and also wildlife poaching in the jungle of Indonesian Sumatra Island. The twice amount, the 30-member team of the women set off for about 5 days at a time, navigating the steppe, mountainous terrain in search of a sign of illegal poaching and also logging. To remove animal traps, document endemic wildlife and also plant a species and post signed warning against illegal activity, which they report to the government authorities. Amazing. The group also tracked the evidence of deforestation and also replant the trees by the thousands. With the help of more volunteers, some former poachers and also loggers have even become a volunteer themselves. Deforestation and also habitat loss have long been a problem across the vast Southeast Asia archipelago, which is among the most biodiverse nations on the earth. The culprits are mostly men, including the neighbors or even the husband of the team members. The forest has been destroyed by man, says Sumini, a leader of the group that started in 2015 himself. The women who are angry about the environmental destructions are taking action to fix the problem, she says. This is such an amazing actions that being held by the women in the rural area. And also we have to support it. And yeah, you can check more details about this interesting news by clicking in the TRT World. And yeah, we will come back again with another international news that we have. So make sure you are stay tuned in Green Radio Line, Beyond the Limit. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Sahabat Green, tahukah Anda? Dari studi komparatif global mengenai reformasi tenurial hutan Pusat Penelitian Kehutanan Internasional, para peneliti CIFOR membagi reformasi tenurial dalam 3 kelompok. Pertama, kelompok adat atau status lahan informal. Kedua, reformasi yang memberi peruntukan lahan hutan kepada masyarakat secara temporer. Dan ketiga, kepemilikan dan kepemilikan penuh, di mana masyarakat mendapat hak milik permanen atas lahan. Reformasi tenurial, khususnya pada model kepemilikan penuh, menurut ilmuwan senior CIFOR, Anna Larsen, memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Bagi kelompok dengan klaim adat atau klaim historis atas sebuah kawasan, bisa mendapat status lahan sendiri merupakan langkah besar. Hal ini bisa sangat bermakna dan lebih memberi keamanan jangka panjang. Walaupun sebagian besar masyarakat memandang status lahan formal merupakan langkah untuk meningkatkan hidup mereka. Lebih lengkapnya, cek situs Dering Berita Kehutanan. Dikelola oleh Pusat Penelitian Kehutanan Internasional CIFOR. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Saat ini,
Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line. Beyond the Limit. Listening Green Radio Line with me, Livia Collins, in Bumi Kita program. So, the next we still have the international news from Greenpeace International. The future has proved that a clean energy investment means a greener planet, a cleaner air, a better health, and also more job. The fact that the wind and solar are the cheapest new sources of power in most of the world, even before taking the cost of air pollution and also climate change into account. And also the fact shows that the air pollutions from fossil fuels cost the world approximately like $8 billion per day. It causes cancers, lung disease, and also heart disease and death. So we have a solution. So the crisis of facing our planet right now, we still have a solutions of this all. We need the government to stop caving to the call and also lobby, put the people first. And also, we want to remind you that our exclusive interview also talking about renewable energy for the futures. So our speaker is that Winnie Rizkini Ayu, a renewable energy enthusiast, and she shares all the details about the renewable energy and why we have to support renewable energy and every questions that maybe mentions in your mind about the sustainable energy itself. So it is all our news from today from Bumi Kita program, and then we will come back again in Monday, Wednesday, and also Saturday in 6 and 7 until 9 a.m. Western Indonesian time. So make sure you are stated in Green Radio Line Beyond the Limit. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line. Beyond the Limit.